Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Kita bahas untuk sektor properti bagian kedua ya, untuk prediksi saham ke depan ya. Oke guys, hari ini yang pertama ini adalah PKR. Ini turun 3,16% di level 92. Kita lihat candlenya hari ini merah ya, dan ini awal dari bearish super trend ya guys ya. Kita lihat ini tandanya, ini udah ada kelihatan nongol kecil ya, ini titik merah ini awal dari bearish super trend. Terus ini masih akan berlanjut, ini saya perkiraan sih sampai akhir pekan ini, sampai Jumat ini masih akan cenderung untuk turun untuk LPKR. Ini udah break, ini hampir 2 minggu ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 candle ke bawah ya, udah gantung breakdown ke bawah dari dari ascending triangle. Terus ini kita coba bikin ini ya trendline. Nah ini masuk downtrend channel guys. Ini polanya lower high lower low, terus ini dead cross untuk RSI nya, dan masih akan ada tekanan untuk dalam jangka pendek ya, 4 hari sih masih akan ada tekanan. Terus untuk MACD nya juga sama, ini dead cross juga. Penjualan masih cukup masif ya untuk MACD nya. Untuk weekly nya kita lihat, nah dead cross juga untuk weekly nya, RSI masih akan tertekan. MACD juga apalagi dead cross ya, jelek semua ya guys, semua indikator Lippo Karawaci. Jadi masih akan ada tekanan ya untuk Lippo Karawaci ya, sampai akhir pekan ini masih akan tertekan ya, sampai Jumat ini masih akan ada tekanan ya, bahkan sampai perkiraan saya sampai awal pekan depan ya, mungkin sampai awal mungkin Selasa Rabu ya guys ya, tekanan ya guys ya, sampai hari Selasa ya, Selasa atau Rabu ya guys ya. Cuman dalam pekan ini kemungkinan besar ya masih akan tertekan, masih akan turun untuk Lippo Kawari. Jadi polanya ini lower high lower low. Jadi seperti saat ini kan di posisi ini ya, lower ya 92 di lower line dari downtrend channel ya. Bisa kalau para trader, day trader ini bisa masuk di level sekarang. Ini kemungkinan besar ini akan mantul nanti ya, untuk hari Rabu atau Kamis kemungkinan besar sih akan mantul nanti. Begitu mantul sell aja guys, karena ini begitu nyampe upper line dari downtrend channel sih kecenderungan akan turun lagi gitu. Jadi untuk para trader nih level yang bagus untuk masuk ya, 91 92 tuh masuk bagus ya gitu. Jadi untuk main jangka pendek aja itu. Jadi view saya sih untuk sampai hari Selasa ya, Selasa pekan depan sih masih akan tertekan ya. Sampai Selasa atau Rabu pekan depan masih akan ada tekanan ya guys. Polanya masih lower low di downtrend channel gitu. Oke, selanjutnya ada CTRA. CTRA closing di 1070 hari ini sama ya kemarin. Terus untuk kita lihat candlenya ini di ujung dari ascending triangle ya guys ya. Ini udah di ujung ya, tinggal nanti break apa breakdown aja nih. Terus ini juga sebenarnya di pola dari downtrend channel ini, di downtrend channel, dan juga ini di ujung dari descending triangle gitu. Oke, ini stochastic RSI-nya ini golden, cuman ini dead ya untuk MACD-nya ya. Nah, ini udah awal dari bearish super trend ya guys ya untuk daily-nya, sedangkan weekly-nya dead cross. Stochastic RSI ini dead cross ya, jelek juga sama kayak Karawaci ya guys ya. Ini jadi view saya sih cenderung akan turun untuk sampai akhir pekan sih masih akan cenderung untuk turun untuk CTRA gitu. Jadi sampai Jumat kecenderungan sih masih akan turun, dan ini juga akan di breakdown ini ya, ini pola descending triangle ini di breakdown ke bawah ini ya. Terus ini
masuk pola lower high lower low di downtrend channel gitu. Jadi masih akan tertekan guys sampai hari Jumat atau awal pekan depan juga masih akan tertekan sebenarnya ya. Jadi masih ya Senin sampai Selasa sih minggu depan kemudian masih akan tertekan gitu. Jadi hati-hati juga untuk CTRA ya. Masih akan ada tekanan untuk sampai akhir pekan atau bahkan sampai Senin atau Selasa pekan depan ya. Oke, ini yang terakhir ada P1 ya. Nah, P1 ini closing di 444 ya, angka cantik juga ya, naik 0,45%. Nah, ini polanya nih masih mengikuti pola yang saya bikin ya di apa namanya downtrend channel ini ya guys ya. Kita lihat ya downtrend channel ya. Nah, ini untuk lower high lower low ya. Jadi masih belum ada konfirmasi untuk membalikan arah. Jadi ini status RSI yang golden crossing cuman ini rebound minor aja ya, masih cuman reboundnya sampai mentok ya di upper line dari downtrend channel ini gitu. Jadi masih akan ada tekanan ya, polanya lower high lower low gitu. Jadi ini apalagi nih MACD nya ya, kelihatan nih lama banget ini, jauh banget ya ini ya. Ini masih ada peluang untuk sampai segini, masih ada peluang turun guys. Jadi sampai akhir sampai mungkin sampai pekan depan ya guys ya, cenderung masih akan turun ya. Jadi untuk sampai Senin Selasa pekan depan sih masih akan cenderung untuk turun ya kalau saya lihat ya. Weekly-nya coba kita lihat nih. Nah, ini dead cross ya untuk MACD-nya ya. Nah, untuk jangka pendek sih masih ada peluang untuk apa namanya untuk rebound ya guys. Ini ada peluang untuk rebound. Ini ada golden cross gitu. Cuman ini masih ada cenderung turun untuk masih menguat ini penjualannya. Jadi view saya sih mungkin yang ada ribuan minor, cuman ribuan minornya tuh mungkin 2 hari lah ya, dari mungkin Rabu Kamis itu masih bisa untuk naik ya. Cuman naiknya juga pun untuk ngebreak dari upper line dari downtrend channel juga masih belum kalau saya lihat sih. Jadi setelah nyampe upper line ini dari downtrend channel akan cenderung untuk turun lagi gitu. Jadi ini reboundnya rebound minor aja. Jadi untuk dalam sepekan ke depan ini candle ini masih dalam pola downtrend channel gitu. Jadi perkiraan saya sih mungkin sampai Selasa itu masih dalam pola ini ya guys ya, downtrend channel ini ya guys ya. Jadi ini paling ini naik juga sampai ini rebound ini dari stochastic area juga mentok nih di upper line dari downtrend channel itu untuk nanti turun lagi ke bawah gitu. Jadi view saya masih jelek guys untuk P1 ini sampai paling nggak sampai Selasa pekan depan itu masih akan cenderung untuk turun. Nanti kita lihat lagi dah untuk seminggu ke depan ya. Oke guys, itu aja dari saya untuk pasar properti. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.